senang rasanya bisa ketemu sama teman-teman semua lagi dan ngobrol-ngobrol soal pendidikan karakter di podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Saya Ayu Primadini yang seperti biasanya akan ditemani oleh dua orang sahabat saya. Halo semuanya, kali ini saya Ellen Christy dari Semarang. Senang bisa ikut ngobrol lagi di episode kali ini. Halo, saya Lily Presti, nanti juga ikut nih ngeramein obrolan. Sesuai janji kita di episode yang lalu ya, nanti kita mau ngobrolin instrumen pendidikan dalam metode CM lagi ya, Yu ya? Betul, kemarin kan kita udah bahas kilas ya, kalau dalam pendidikan CM itu ada 3 instrumen atau 3 alat yang bisa kita pakai dalam mendidik anak supaya bisa memiliki karakter yang luhur. Ada instrumen atmosfer, disiplin, dan ide-ide hidup. Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam dulu tentang atmosfer ya. Sosok seperti apa sih yang bisa memberikan atmosfer baik bagi anak-anaknya? Lalu apa aja ya tantangan dan kendala dalam membangun atmosfer yang inspiratif ini? Nah, kalau ingin tahu gimana atmosfer itu bekerja mendidik pribadi anak, lanjut simak obrolan kami ya. Charlotte Mason kan bolak-balik bilang ya kalau orang tua itu perannya penting banget gitu sebagai atmosfer, sebagai teladan buat anak-anaknya. Children see, children do gitu kan ya. Jadi orang tua itu kayak udara yang pancaran ide hidupnya itu langsung dihirup anak-anak sehari-hari. Nah, kalau dari pengalaman sama pengamatan kalian tuh gimana sih? Menurut kalian apa iya orang tua tuh jadi figur yang paling membentuk kehidupan kalian dulu tuh misalnya? Aku dulu ya. Dari pengalamanku, orang tua itu memang punya dampak besar sih dalam pembentukan kepribadianku. Setelah tak pikir-pikir itu ya, aku yang sekarang itu tanpa aku sadari sebetulnya dipengaruhi banget sama atmosfer ortuku waktu mereka dulu mengasuh didik aku ya. Misalnya nih ya, aku yang antusias banget gitu ya berhubungan dengan alam itu ternyata karena atmosfer dari ortuku juga gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi sepanjang ingatanku ya dari aku kecil banget gitu sampai jauh dari rumah itu orang tuaku itu memang kehidupannya selalu bersinggungan dengan alam. Waktu bayi gitu ya, orang tuaku itu kan punya peternakan ayam yang besar banget gitu di tengah ladang. Kami juga ada rumah tinggal di sana gitu. Jadi masa kecilku tuh ya banyak di sana. Jadi peternakannya itu kan akhirnya kan bangkrut karena wabah. Orang tuaku kan ganti profesi, dia buka toko jualan kaset piringan hitam gitu. Sementara mamaku sekolah lagi ambil profesi guru gitu. Tapi tetap meskipun kami berumah di tengah pemukiman, mereka tuh hidupnya nggak jauh-jauh dari hewan ternak dan peliharaan. Iya, jadi hobi gitu ya. Iya, jadi pelihara kucing, nggak cuma ayam ya, tapi juga bebek, burung dara banyak banget gitu, bahkan kambing. Dan kami punya kebun kecil di samping rumah yang tanamannya itu ganti-ganti secara berkala gitu. Kadangnya jagung, cabe, terong, ketela gitu. Banyak pohon juga kayak pohon coklat, sirsa, alpukat, melinjo, macam-macam deh gitu. Terus contoh lain ya, mamaku itu kuinget sosoknya pembelajar juga Mbak. Yang hobinya itu baca gitu. Mungkin karena profesinya guru bahasa ya, jadi di rumahku tuh banyak buku bacaan mamaku gitu, yang setelah bisa baca sendiri, aku diam-diam tuh ikut baca juga bukunya mamaku gitu. Jadi aku inget banget ya waktu SD ya, aku tuh baca buku Joki Kecil dan Si Bonong karya sastrawan Lamaratsu kan. Sejak saat itu buku apa aja kayaknya tuh memantik aku deh untuk melahapnya gitu. Jadi tertarik gitu ya. Iya, sampai aku dewasa kedua buku itu kayaknya masih melekat gitu di benakku ya, saking terkesannya. Penasaran banget itu aku sama daerah-daerah lain di Indonesia itu gimana sih gitu. Kok kayaknya beda banget ya sama tempatku tinggal gitu. Apalagi Pulau Sumbawa itu kok kayaknya menarik banget gitu. Jadi mamaku tuh ya bacaannya tuh dari buku resep, peternak lele, berkebun palawija gitu, sampai buku-buku sastra lama macam karya Sultan Takdir Ali Sahbana itu ya aku baca juga gitu. Jadi dari kecil emang udah ini ya Li ya, dirimu udah suka alam dan suka buku ya? Mamaku lagi nih ya.
Banyak banget sih mamaku. Jadi mamamu pengaruhnya besar ya, Li? Kayaknya sih setelah tak pikir-pikir gitu. Nah dia itu kan tipe yang suka menggerakkan masyarakat gitu kan. Dia aktif di komunitas guru, di pengajian, bikin klub belajar ini itu buat muridnya terus. Nah sekarang juga dia saat ini gitu, dia itu serius membangun kelompok-kelompok pengajian di desa-desa gitu buat yang buta aksara Al-Quran gitu, yang sama sekali buta gitu, nggak bisa baca gitu loh. Nah anak-anak itu sampai komentar ya, anaknya apa ini? Nenek ini mirip Bundi atau Bundi yang mirip nenek gitu. Iya, mungkin saking banyaknya kebiasaan dan suntikan ide ya yang dipancarkan oleh mamaku sebetulnya ya, yang merasuk akal budi gitu ya dan pribadiku. Walau sebetulnya mamaku tuh nggak sadar ya udah melakukannya, mungkin apa adanya aja gitu. Iya betul. Aku juga tadinya nggak sadar sih sebetulnya. Baru setelah tak pikir-pikir aja gitu, oh iya ya gitu. Setelah kenal CM gitu ya, baru gitu. Iya gitu. Karena dulu kita nggak sadar ya, ini kita berperilaku seperti ini asalnya dari mana gitu ya. Iya gitu. Setelah tak pikir-pikir, oh iya ya gitu. Iya, tapi kan memang ya kadang-kadang kalau Lili memang mungkin pancaran atmosfernya dari orang tuanya langsung gitu ya, dari mamanya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang yang namanya atmosfer ini bukan berarti juga harus selalu orang tua dalam arti biologis ya. Karena kan yang ada di sekitar anak ya bukan cuma orang tua kan. Bisa jadi nih kan kalau anak-anak zaman sekarang nih sering kan diasuh nenek gitu, orang tuanya sibuk kerja gitu, terus anak-anak sama eyangnya atau sama asisten di rumah atau ditaruh di daycare gitu, sehingga akhirnya kemudian watak neneknya atau watak kakek atau watak asistennya bahkan gitu jadi pengaruh besar buat anak-anak itu sendiri gitu kan. Aku sering tuh dengar cerita kan misalnya anaknya lebih nangis kalau ditinggal pengasuhnya daripada ditinggal ibunya gitu kan. Terus atau ada juga tuh kalau dulu muridku anak yang dia kalau tidur harus sama mbaknya gitu. Kalau misalnya ibunya mau tidur sama dia tuh harus nunggu dia sampai tidur dulu gitu. Kalau dia udah tidur baru sama ibunya digotong ke kamar ibunya gitu kan. Iya. Nah, akhirnya anak-anak juga jadi lebih nurut sama ya itu sama mbaknya atau sama eyangnya atau sama gurunya gitu. Nah, akhirnya menurutku kayaknya akhirnya siapa yang mendampingi anak jadi peran penting untuk memberikan pengaruh juga ya buat atmosfernya si anak itu ya. Iya, aku pikir itu sangat mungkin ya, dan rata-rata bisa seperti itu karena secara fisiologis ada kaitannya dengan pola gelombang otak anak kan kalau baca-baca tentang gelombang otak gitu. Jadi kalau bayi itu kan didapati gelombang otak dominannya kan delta gitu ya. Terus nanti sampai dengan masa puber itu dominan delta dan theta itu. Nah ini gelombang otak yang frekuensinya itu sangat rendah. Biasanya gelombang ini yang diaktifkan kalau ada orang dewasa yang mau menjalani hipnosis. Jadi dengan kata lain, anak-anak usia dini itu sangat terbuka pada sugesti. Nah ini kan yang menyebabkan kenapa alasannya kok anak-anak itu pengaruh orang di sekitarnya akan sangat membekas kuat dalam pikiran mereka gitu. Dan tentu saja orang yang lebih sering berkegiatan bersama dengan anak-anak bakal punya peluang lebih besar dalam tanda kutip ya untuk memprogram pikiran anak gitu. Nah, cuma apakah kuantitas kebersamaan dengan anak ini penentu satu-satunya? Itu yang aku pertanyakan sih. Karena menurutku enggak juga. Sebab tidak semua pribadi di sekitar anak itu punya kekuatan karakter yang setara gitu. Jadi dari pengalamanku sendiri, aku mendapati bahwa orang tua yang jarang di rumah belum tentu pengaruhnya lebih kecil dibandingkan yang sering di rumah. Karena dulu itu ayahku sehari-hari di luar kota. Jadi baru di rumah kalau akhir pekan. Nah, yang lebih sering di rumah itu ibuku gitu. Walaupun ibuku juga berkarir ya. Tapi aku kalau merefleksikan diriku, rasanya cara pikirku itu lebih banyak dipengaruhi ayahku yang jarang di rumah daripada ibuku yang sering di rumah. Nah, sampai dulu ada temen yang bilang bahwa kamu ini anak ayah gitu. Iya kayaknya Mbak. Betul. Tapi kalau menurutku ini ada kaitannya dengan yang CM bilang children are born person juga ya. Dalam arti anak-anak ini kan eklektik ya, terlahir sebagai sesosok pribadi. Jadi mungkin misalnya Mbak Ellen gitu terinspirasi
oleh ayahnya kan bukan berarti kakak adiknya Mbak Ellen juga sama persis gitu kan, walaupun mungkin sama-sama mendapatkan atmosfer yang sama. Mungkin juga kayak tadi ada anak-anak yang setiap hari ketemu pengasuhnya dan orang tuanya jarang di rumah, tapi ternyata ide yang ditangkap juga dari pengasuhnya gitu. Jadi bisa beda-beda kayak gitu ya. Anak-anak itu sifatnya kan eklektik ya. Cara mereka menangkap itu satu sama lain bisa beda ya. Iya. Karena prinsip atmosfer CM sendiri kan konsepnya membayangkan atmosfer itu seperti udara kan. Udara atau istilahnya angin yang kita tidak tahu kemana bertiup gitu. Jadi kan sesuatu yang nggak kelihatan tapi kita rasakan keberadaannya dan menghidupi kita, tapi kita nggak tahu persis cara kerjanya seperti apa gitu. Karena kita nggak bisa lihat gitu kan. Nah, dalam pembentukan watak anak, aku pikir ya atmosfer itu kan wujudnya adalah pancaran ide ya. Ide yang tidak kasat mata tapi besar pengaruhnya. Jadi kalau aku refleksikan pengalamanku sendiri, kok bisa ayahku yang jarang di rumah itu lebih berpengaruh daripada ibuku yang sering di rumah, maka aku melihat bahwa ya ternyata memang pancaran ide itu tidak selalu tergantung pada kehadiran secara fisik. Betul. Jadi bisa saja orang tuanya nggak ada secara fisik, bahkan mungkin sudah meninggal ya misalnya ya, tapi idenya itu tetap hidup, tetap terpancar dan hidup dalam diri anak. Nah, kalau dalam kasusku, aku merasa ayahku sangat berpengaruh karena memang kekuatan karakter beliau ya, yang beliau tuh pribadi yang punya keyakinan sangat kuat pada nilai-nilai hidupnya gitu. Jadi tipe orang yang rela berkorban gitu, rela mati untuk yang dianggap benar bahkan. Nah, jadi apa ya istilahnya pemikir sekaligus pejuang gitu istilahnya ya. Nah, mungkin kalian sendiri pernah ya punya pengalaman dekat dengan orang yang tipe seperti ini. Jadi kalau dengan berdekatan dengan tipe orang seperti ini tuh rasanya kan sulit untuk tidak terpengaruh gitu. Jadi auranya itu beda dari kebanyakan orang yang hidupnya sekadar mengalir seperti air, mengikuti situasi, menjalani hidup sekedar sebagai rutinitas tanpa betul-betul tahu dia tuh mau apa sebetulnya dalam hidupnya yang mau dia wujudkan gitu. Betul. Ayahku bukan tipe orang seperti itu, jadi memang aku merasakan pancaran atmosfernya itu kuat gitu ya pada diriku. Sih ya, sama ya. Aku juga ayahku seperti itu sih sama. Kalau ditanya pengaruhnya kuat mana ya, aku kuat sekali dipengaruhi papaku karena beliau punya pemikiran yang kuat, kemauan yang keras, terus hidup itu harus diapain itu dia mikir banget gitu sejak aku kecil. Itu kerasa banget atmosfer kalau pemikiran beliau tuh akhirnya tertancap banget di aku gitu. Jadi aku setuju sih kalau misalnya memang nggak selalu orang yang deket banget sama kita secara fisik, tapi bahkan orang yang mungkin tidak terlalu dekat intensitas fisiknya, tapi kalau sekali ketemu terus bisa memancarkan ide-ide itu akhirnya terhirup juga sama anak-anaknya ya. Sosok kayak gitu tuh kayaknya ada ide-ide kuat gitu ya yang terpancar dari kepribadiannya gitu ya. Aku malah keinget kakekku tuh. Kalau yang punya prinsip-prinsip kuat gitu. Nah, prinsip hidupnya itu kan unik banget gitu. Dia itu seingatku ya, rela berhemat demi bisa melayani orang banyak gitu prinsipnya tuh. Keren. Iya. Katanya duit tuh kalau harus keluar pun tuh harus untuk tujuan yang penting gitu, untuk tujuan yang mulia gitu. Sampai-sampai kalau ke nenekku atau ke anak-anaknya sendiri tuh kesannya itu ya hitung-hitungan banget gitu. Kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar duit lah gitu. Nah, anak-anaknya itu sampai aku ingat ya ngecap tuh, aduh pelit banget sih gitu. Tapi ya lama-lama mereka itu paham sih prinsip hidup kakekku itu gitu. Jadi dia itu kesannya pelit kan sama anak-anaknya itu, tapi dia tuh selalu punya anggaran gitu untuk berderma. Entah keluarga yang lagi membutuhkan, keluarga murid-murid ngajinya gitu, atau orang-orang desa gitu tempat dia tinggal gitu kan. Itu dirimu sering ketemu nggak? Sering ketemu nggak, Li? Sering setiap gitu,
dia malah jarang ngobrol gitu. Cuma tindakannya itu pengaruhnya kuat gitu loh. Oke, jadi Ya, nggak gitu. banyak ngobrol, nggak banyak ketemu, tapi saking kuatnya pribadinya itu ya, jadi Iya, terpancar gitu. Tapi kalau ngobrol, suka ngobrol akan lebih lagi loh ya. Iya, ya. Kalau ayahku itu sangat suka bercerita sih. Jadi mungkin ini cocok dengan kata-kata CM yang bilang bahwa anak itu kan paling cepat menangkap ide kalau disampaikan dalam balutan cerita kan. Jadi meskipun hanya ketemu di akhir pekan, tapi kalau ayahku hadir itu dia suka cerita macam-macam gitu. Misalnya tentang kakekku yang dulu mati waktu perang lawan Jepang ya gitu kan. Terus tokoh-tokoh kemerdekaan ya kan, namanya orang lahir zaman perang kemerdekaan ya. Jadi itu ceritanya tentang berantem sama anak tangsi tentara Belanda misalnya kayak gitu. Terus macam-macam lah perjuangan hidupnya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, cerita-cerita itu kan benar-benar seperti yang dibilang CM kayak kuman gitu. Jadi masuk ke dalam pikiran terus berkembang biak sendiri sehingga sampai sekarang mewarnai cara pikirku ya. Sementara ibuku itu tipe praktis gitu. Jadi ibuku tuh orang yang sangat baik hati gitu kan, tapi modelnya yang tipe praktis yang menjalani hidup ya itu rutin gitu ya. Terus yang dibicarakan kok sehari-hari ya urusan teknis, sebenarnya belanja apa, masak apa gitu. Kalau ibu-ibu ya namanya sudah mandi apa belum, sudah makan apa belum, itu kan yang ditanyain kan gitu-gitu toh. Jadi terus terang ya tidak terlalu banyak kata-kata berkesan yang aku simpan dari percakapanku dengan ibuku gitu. Sementara dari perbincangan dengan ayahku itu banyak ide-ide penting yang aku serap gitu. Misalnya tentang hidup itu tujuannya buat apa, berbakti pada bangsa itu kayak gimana, beragama itu kayak apa. Nah itu aku serap gitu dari percakapan dengan ayahku. Banyak momen-momen tukar pikiran gitu ya Mbak Ellen ya? Ya sering kalau pas ketemu ayahku tuh tidak pernah membicarakan orang lain, jarang lah membicarakan ini lagi ada apa peristiwa apa gitu ya, tapi lebih ke gosip gitu ya. Jadi nggak gosip gitu. Jadi kalau kami ketemu itu yang diobrolin tuh selalu ide ini ide itu, tokoh ini tokoh itu kayak gitu. Jadi masuk banget ke diriku itu. Kebayang. Ini jadi poin penting ya sebenarnya ya, bahwa ngobrolin ide itu suatu hal yang krusial gitu. Bukan cuman sekedar teknis gitu kan, ibu-ibu kan biasanya teknis ya memang ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau transfer ide buat anak-anak supaya anak-anak itu bisa menyerap atmosfer yang baik dari kita ya harus banyak ngobrol yang kisarannya ide ya. Dan cerita. Nah, dan cerita itu memang luar biasa banget ya dampaknya. Aku tuh inget dulu, aku sering banget diceritain nenekku tentang moyang-moyang kami dulu gitu ya. Terus aku setelah besar, setelah ketemu CM juga gitu, aku jadi sering keingat kan sama cerita-cerita nenekku gitu kan. Dan itu kan padahal udah lama banget gitu, waktu aku masih kecil gitu kan kayaknya. Tapi masih membekas gitu rasanya cerita demi cerita itu ya. Jadi selain cerita itu membuat kita terhubung dengan masa lalu, tapi juga cerita itu aktif ya di pikiran kita sehingga berdampak pada diri kita sekarang juga kan. Jadi kalau ketemu anak isinya jangan cuma nyuruh ini, nyuruh itu gitu. Nanti yang diinget cuma itu ya. Dan itu nggak diinget lagi Li, nggak diinget. Jadi nggak diinget ya. Ketika kita udah besar tuh sampai dulu ngobrolin apa ya sama ibu ya, karena mungkin dulu isinya teknis doang gitu. Terus banget. Jadi nggak diinget. Kalau kata bahasa orang sekarang tuh kan mempererat bonding gitu kan. Maksudnya mempererat bonding itu kan artinya juga ya itu bertukar cerita, bertukar pikiran, itu juga hal yang poin penting banget ini kan. Iya. Terus satu hal lagi sih sebetulnya, pendidikan adalah atmosfer itu kalau yang aku refleksikan, CM tuh intinya sedang memberi kita peringatan bahwa pendidikan itu hakikatnya itu kerja spiritual gitu. Jadi bukan yang diperhatikan jangan hanya materi tapi juga spiritual, karena manusia itu bukan hanya makhluk material tapi kodrat spiritual. Nah, dalam kaitannya dengan ini aku sangat ingat sekali membaca tulisan Mohandas Gandhi ya. Jadi Gandhi bilang
kalau kita memahami bahwa pendidikan itu adalah kerja spiritual, maka sebetulnya apa yang kita kerjakan saat kita jauh dari anak itu sama pentingnya dengan apa yang kita kerjakan ketika kita sedang bersama dengan anak. Nah, aku pikir itu poin yang sebetulnya sangat perlu dicatat gitu ya oleh kita sebagai pendidik. Karena banyak orang yang berpikir bahwa mendidik anak itu ya sebatas waktu berhadapan dengan anaknya saja. Jadi kalau pas lagi di depan anak kelakuannya bermoral, omongannya ceramah moral gitu. Tapi kalau udah jauh dari istri, jauh dari suami, dari anak, nggak ada yang lihat gitu ya. Nanti kelakuannya beda lagi gitu. Nah itu sudut pandang yang menganggap bahwa kehidupan itu sebatas material gitu. Jadi kalau kelihatan secara fisik baru itu akan berpengaruh gitu. Padahal cara kerja pendidikan nggak seperti itu gitu. Jadi karena hidup itu nggak bisa dikotak-kotakkan. Jadi apa yang kita kerjakan ketika kita nggak sedang bersama dengan anak itu akan terpancar juga ketika kita sedang bersama dengan anak. Berarti jadi pendidik itu ya harus punya integritas gitu ya Mbak ya, nggak bermuka dua gitu ya. Jangan sampai misalnya kita ceramahin anak gitu ya, kamu jangan merokok ya gitu, tapi ternyata kita sendiri tuh merokok gitu kan. Iya. Walaupun anaknya nggak tahu loh ya, walaupun nggak kelihatan sama anaknya. Atau kita nasehatin apa ya tentang ngomong panjang lebar tentang anti korupsi, ternyata ketahuan sendiri kalau korupsi gitu. Jadi mesti apa ya, walk the talk ya, harus bisa menjalani ucapan kita sendiri gitu, melakoni ya istilahnya ya. Karena kalau enggak ya cepat atau lambat itu kan anak sebetulnya bisa ya merasakan perbedaannya gitu. Mana istilahnya yang bodoh mungkin gitu ya. Hidup yang otentik gitu ya kali ya istilahnya ya. Jadi pancaran atmosfer atau watak kita itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat gitu loh. Kayaknya ramah padahal di belakang menusuk misalnya gitu kan. Nah, karena yang aku lihat paradoksnya adalah orang-orang yang paling inspiratif itu malah mereka tidak berniat menginspirasi siapa gitu. Kayak tadi Lili bilang kan kakeknya itu ya menjalani hidupnya ya sebagai dirinya apa adanya saja gitu. Tapi karena memang pancaran idenya kuat, jadi orang lain terpengaruh. Dan kadang-kadang dari sisi kita, si siswa atau si anak gitu kan dulu ya, begitu ada seseorang yang pancarannya kuat itu, kalau aku dulu ngerasain waktu aku kecil gitu ya, aku merasakan papaku tuh sosoknya kuat banget gitu. Terus kita tuh jadi memperhatikan kan, siswa itu jadi memperhatikan dengan seksama, papaku tuh ngapain sih gitu. Terus setiap kali ada tamu tuh sampai aku tuh nguping gitu, ngobrolin apa gitu loh, maksudnya karena saking kuatnya, jadi si anak ini jadi benar-benar ingin tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran orang yang kuat itu gitu. Atau mungkin tadi Lili kan, meskipun kakeknya diam pasti kan waktu kecil jadi dirimu jadi memperhatikan kan Li, sampai bisa dapat kesan sedemikian kuat kan karena jadi kita perhatiin gitu ya. Penasaran prinsipnya itu kok bisa sampai kayak gitu kan. Pemikirannya tuh gimana gitu. Jadi kalau kita misalnya pas sekolah dulu kan akan kerasa gitu bedanya antara diajar oleh guru yang bekerja dengan hati sama guru yang bekerja cuma demi dapat gaji. Itu kan auranya itu udah langsung beda gitu karena ada unsur spirit gitu kan di situ. Jadi unsur spiritualitas itu penting dalam pendidikan. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata tapi siswa itu bisa merasakan. Dan kadang-kadang juga bisa merasakan ya. Betul. Iya ya, dari sisi spiritualitasnya ini memang penting banget ya. Tapi ironisnya emang ya, unsur spiritualitas ini malah sering terabaikan banget ya di sistem pendidikan yang ada sekarang kan. Misalnya dalam rekrutmen guru gitu kan, biasanya yang diteliti kan ya hal-hal formal aja gitu, ijazahnya, dulu sekolahnya di mana, bidang studinya linear nggak sama mata pelajaran yang mau diajarin nanti gitu. Jadi nggak dinilai seberapa berkomitmen sih dia jadi guru gitu. Terus seberapa cinta sih dia dengan proses mengajar, suka anak-anak nggak gitu. Itu bukan hal yang penting gitu. Yang penting dia mau kerja, mau cari duit, terus nilainya bagus, ya udah oke gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya banyak orang yang sebenarnya berdedikasi, yang punya kecintaan pada proses mengajar itu lebih tinggi, tapi dia nggak punya ijazah guru
dan jenjang pendidikannya rendah, itu ya banyak, tapi kesempatan mereka barangkali ya juga tidak terlalu banyak untuk bisa menjadi guru itu sendiri gitu kan. Akhirnya berkiprahnya di luar kan biasanya. Sayangnya gitu. Karena kalau orang punya hati untuk menjadi guru itu tidak usah menunggu dapat jabatan guru, dia pasti akan selalu mengajar dimanapun dia berada, dia pasti punya hati untuk mendampingi orang. Kalau sudah jiwanya memang ingin panggilannya berbagi ilmu itu nggak bisa dicegah dengan cara apapun. Iya. Karena kan nanti akhirnya juga bertabrakan di situ tuh. Maksudnya satu sisi guru ini ingin membagikan semangatnya, ingin membagikan kecintaannya pada proses mengajar gitu. Sementara kalau lembaganya visinya cari duit, jadi nggak match gitu visi antara si guru dan visi si lembaga gitu kan. Nanti gurunya tersiksa. Aku malah jadi inget ini loh, mamaku lagi loh sebetulnya. mamaku lagi. Dia kan guru tuh. Kalau mamaku tuh bilang ya, orang-orang yang nggak berdedikasi menjadi guru tuh sebetulnya tuh jadi guru tuh bukan karena betul-betul ingin gitu loh jadi guru. Jadi dia itu bilang itu jadi guru tuh ya cuma sekedar terlanjur menjadi guru gitu, kayak ya nggak ada pilihan lain, pekerjaan lain gitu, ya udahlah jadi guru gitu. Iya, gitu. Mamaku sering komentar kayak gitu. Dan aku inget banget kan dia itu kan guru ya. Tapi anak-anak anak-anak muridnya itu tuh guru tuh tapi sering datang ke rumah. Bahkan aku inget ya waktu aku SD tuh aku sempat cemburu gitu. Jadi kalau anak-anak itu kan udah sekolah kejuruan gitu ya. Dia kan guru bahasa Inggris. Jadi anak-anak muridnya itu manggil dia itu mama juga dong. Dan aku jealous gitu. Dan itu sering main ke rumah gitu. Bahkan murid-muridnya yang udah merantau misalnya entah ke Batam, ke Bandung gitu kan. Itu tuh masih sering kontak-kontak. Bahkan dulu ya waktu aku merantau ke Bandung gitu ya, kuliah itu justru itu dia kontak muridnya gitu loh. Jadi hubungannya itu memang kalau poin penting yang aku lihat ya, menurutku prinsip atmosfer ini ya, kerja sebagai orang tua dan ataupun sebagai guru itu kan nggak ada ya sebetulnya batas jam kerjanya gitu. Nah kalau kita misalnya mau jadi teladan gitu buat anak-anak gitu, kita nggak bisa mengkotak-kotakkan hanya aku jadi teladan di waktu tertentu misalnya atau di tempat tertentu. Ada jam sekolah gitu. Iya, atau cuma di jam sekolah gitu. Jadi kalau kayak tadi ya, guru yang berdedikasi itu konsekuensinya ya harus membuka diri ataupun sampai membuka rumah kan ya murid-muridnya gitu loh. Gitu. Aku baru terpikir barusan gitu. Nah, kalau kita ingin anak kita ya bermoral ya sebagai orang tua gitu ya, ataupun sebagai guru gitu, kita juga harus hidup bermoral setiap saat, kapanpun dan dimanapun gitu, ya kan Mbak ya? Yuk. Dan di situ sebenarnya PR-nya ya. PR-nya kan akhirnya bagaimana menyediakan atmosfer ini adalah bagaimana memproses diri kita sendiri supaya hidup kita otentik, berintegritas gitu ya. Jadi kapanpun, dimanapun, entah kita lagi bareng anak-anak atau entah kita lagi bareng murid-murid kita atau enggak, kata-kata dan perilaku kita ya harusnya tetap selaras dengan identitas kita sebagai pendidik ya. Iya, tadi kan kita udah bahas ya tentang makna atmosfer itu sendiri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tentu nggak akan cukup nih kalau kita cuma ngebahas definisi, cuma ngebahas makna gitu kan. Kita harus turunin ke level teknis. Gimana sih sebenarnya cara memberikan atmosfer inspiratif ini ke anak-anak gitu ya, baik di rumah maupun di sekolah. Pastinya kalau CM itu bilangnya kan kita jangan sampai keliru ya memahami atmosfer ini dengan rekayasa lingkungan ya kan. Soalnya kan di zaman CM itu banyak juga ya yang kayaknya salah menyikapi arti dari atmosfer ini gitu. Alih-alih orang tua ataupun guru mengembangkan diri gitu ya sebagai pribadi yang inspiratif, malah gagal fokus merekayasa lingkungan alami anak gitu. Hanya karena berharap ya anak terinspirasi ya sama lingkungan yang kita buat gitu. Contohnya nih ya, kalau kita lihat di sekolah-sekolah sekarang itu ya sibuk banget gitu, mendandani gimana supaya ruang kelasnya tuh cantik gitu. Terus gimana supaya pergaulan muridnya tuh terjaga gitu ya. Contohnya mengeksklusifkan diri gitu dengan hanya menerima murid yang seagama atau yang status sosial ekonominya sama gitu. Atau ya
ada juga yang sibuk membangun gedung gitu ya, kasih fasilitas yang keren-keren gitu sampai biaya sekolahnya mahal gitu ya. Tapi ya luput gitu memperhatikan pertumbuhan pribadi-pribadi gurunya gitu. Padahal sehari-hari yang berhubungan secara personal itu kan guru-guru sebetulnya ya dengan siswa-siswa gitu. Padahal poin Itu pentingnya ada satu penulis esais yang dapat penghargaan namanya David Hicks. Tuh dia mengkritik pendidikan modern kan, bukunya judulnya Norms and Nobility gitu. Gimana, Mbak? Jadi dia bilang bahwa pemerintah itu kan seringkali bikin macam-macam kebijakan ya untuk mereformasi pendidikan gitu. Dan anggarannya tuh gede banget gitu kan. Tapi dampaknya tuh kurang besar gitu. Mentok malah kadang-kadang karena anggarannya itu habis lebih ke untuk ngotak-atik kurikulum gitu kan. Membangun infrastruktur, tapi sedikit tidak benar-benar ada perhatian yang upaya yang betul-betul sistematis dan berkelanjutan untuk mentransformasi guru-gurunya gitu. Padahal kalau dari prinsip pendidikan adalah atmosfernya CM ini, aspek manusianya itu nomor 1 gitu. Jadi penting sekali, mau secanggih apapun sistemnya, kurikulumnya, infrastrukturnya, tetap kualitas manusianya itu yang menentukan gitu kan, ibaratnya itu the man behind the gun gitu kan ya. Siapa yang mau menjalankan itu? Walaupun sekolahnya jelek misalnya, aku dulu sekolah di sekolah yang ini sih, maksudnya tidak favorit gitu. Tapi kalau ketemu guru yang memang bekerjanya dengan dedikasi gitu, muridnya pun bisa terinspirasi loh, walaupun nggak ada infrastruktur yang memadai misalnya kayak gitu. itu kalau kata CM ini ya, sibuk ngurusin dekorasi. Ya, iya, mendandani fondasi tapi dekorasi aja yang diurusin. Ya loh, pengalamanku kalau sekolah dulu itu atmosfernya ya yang terasa itu ya atmosfer kompetitif dan gengsinya gitu loh. Jadi apa-apa itu kan standar pencapaiannya kan diukur pakai nilai kan ya. Semua berlomba-lomba kan mencapai nilai yang paripurna gitu loh. Setidaknya kan dituntut demikian ya gitu. Nah, aku lihat ya jadinya ngaruh juga ya ke kesibukan guru-guru setiap hari gitu. Kayaknya guru-guru itu nggak sempat lah mengembangkan diri, mau belajar ini apalagi belajar itu gitu ya. Soalnya kan waktunya habis untuk menyusun rencana pembelajaran yang banyak banget gitu, dan memastikan tugas mengajar itu ya sudah terpenuhi gitu. Jadinya pas sekolah dulu ya guru-guru yang harusnya menghembuskan atmosfer belajar gitu ya, karena dia memang cinta pengetahuan itu belas nggak kerasa gitu loh. Semuanya serba kerja target gitu, menyelesaikan kurikulum kan, biar murid-muridnya juga kalau pada saatnya tes itu hasilnya bagus-bagus gitu. Iya, kalau CM bilang kan sebenarnya sistem pendidikan utilitarian ini bukan hanya menyengsarakan murid, tapi juga menyengsarakan guru ya. Nah, artinya tadi guru penuh dengan tugas-tugas administrasi, harus kebebanan kurikulum, sehingga guru itu tidak punya waktu untuk mengembangkan dirinya kan. Nah, kalau dia udah tidak mampu untuk mengembangkan dirinya, bagaimana mungkin dia bisa jadi atmosfer yang inspiratif buat murid-muridnya gitu ya. Betul. Satu sisi juga, terus kalau misalnya gurunya itu memang punya keinginan untuk mengembangkan diri, terus ingin bikin suasana kelas menjadi lebih hidup gitu kan, misalnya ingin nggak terlalu terpatok kurikulum gitu kan, juga ya itu tadi ya, terhambat dengan visi utilitariannya sekolah itu gitu. Jadi kalau aku dulu tuh ya zaman ngajar di tempat les gitu kan, misalnya aku ngajarnya tuh fokus sama murid gitu, nggak terlalu terpatok sama kurikulum gitu kan, pasti ada aja yang protes tuh, entah itu kesamarkan guru gitu, atau bahkan dulu pernah ditegur sama mantan kepala sekolahku, dulu dia bilang, kita ini tempat les bukan pramuka gitu. Jadi menurut dia kalau yang mengajarkan kebaikan gitu-gitu tuh pramuka aja gitu, bukan tempat les gitu. Lucu kan ya, kayak gitu kan. Artinya sebenarnya selama lembaga pendidikan itu masih dikuasai semangat utilitarian ya, susah ya buat guru itu untuk bergerak gitu. Membangun atmosfer gitu ya. Gimana guru mau membangun atmosfer yang baik selama sistem dan isinya
lembaga tersebut masih fokusnya sama utilitarian semata. Ini kayak jadi pengingat juga ya buat kita orang tua ya. Kita itu harus sadar lah kalau sebetulnya kita nggak bisa memasrahkan urusan pembentukan karakter anak itu 100% ke tangan sekolah gitu. Nah, betul. Jadi sebagai orang tua itu kita harus berperan kan, gimana caranya mengupayakan pertumbuhan pribadi kita juga gitu. Harapannya kan kalau kita sadar ya menumbuhkan diri, mengembangkan diri secara pribadi itu kan juga terpantul pada anak-anak. Mereka juga terus bertumbuh sebagai pribadi kan gitu. Jadi kalau di CM itu kan prinsipnya kita ingin anak mendapat kurikulum yang kaya dan inspiratif kan untuk keluhuran pribadinya gitu. Nah, berarti kita sebagai orang tua ya, sebagai atmosfer gitu loh yang untuk anak-anak kita juga harus punya kurikulum belajar sendiri kan untuk tujuan serupa ya, biar pertumbuhan pribadi kita itu nggak mandek gitu. Kita sama anak itu kan sama-sama jadi kawan seperjalanan lah dalam hidup ini, bertumbuh bersama gitu ya istilahnya ya. Jadi kalau di CM kan kita kan setiap hari anak-anak tuh ada ya latihan kebiasaan baik gitu. Kita juga rutin mengasuh anak dengan ide-ide hidup yang cukup gitu. Yang mestinya kita juga gitu ya. Punya target kebiasaan baik apa misalnya yang ingin kita latih buat diri kita sendiri gitu ya. Dan jangan sampai lupa juga kasih makan akal budi kita kan dengan ide-ide hidup gitu. Jangan sampai misalnya mau baca buku aja merasa bersalah gitu ya. Iya kan? Atau misalnya aduh nggak sempet baca kitab suci nih gitu. Saking sibuknya misalnya dengan urusan rumah tangga yang nggak habis-habis gitu loh. Seringnya itu sih Li, merasa tidak sempat. Iya, nggak sempat dan merasa bersalah gitu. Padahal kan kita tahu hal-hal bukan hal-hal teknis gitu loh yang sampai ke akal budi anak gitu, tapi ya justru pancaran ide gitu tadi ya Mbak ya. Gitu. Yang orang tua juga mesti siap itu sebetulnya kalau anak menunjukkan pada kita bagian-bagian mana dari diri kita yang harus kita perbaiki. Soalnya itu kalau aku mendampingi beberapa ibu kan ya, jadi kalau ada mereka curhat gitu, katanya waktu dulu belum punya anak tuh mereka merasa mereka tuh orang yang sabar gitu. Mereka orang yang pengertian ke orang. Begitu punya anak lah kok keluar tanduknya gitu ya. Jadi suka marah-marah, kadang sampai mukul juga gitu. Jadi ternyata topeng-topeng yang kita pakai kalau di depan orang dewasa lain itu bisa rontok semua gitu kalau pas udah ngadepin anak gitu. Nah, jadi ketika membesarkan anak sehari-hari itu bakal keluar semua luka-luka bekas pengasuhan masa lalu, keyakinan-keyakinan keliru yang saling bertabrakan itu akan muncul semua gitu. Jadi kayak anak itu kayak mencetin tombol-tombol dalam diri kita gitu ya istilahnya ya. Terus menunjukkan di mana yang ada errornya, di mana yang perlu diperbaiki gitu. Jadi akan kelihatan, aduh kenapa aku stres terus ya ngadepin anak ini, karena ternyata kita terlalu ambisius misalnya gitu. Aduh kenapa ya kok anakku nggak mau nurut sama aku? Ternyata karena kita nggak berani negakin prinsip kalau sudah berhadapan dengan mertua, misalnya gitu kan. Nah itu kan anak hanya menunjukkan saja, ini loh mah PR-mu ini mah gitu. Ini pak PR-mu ini pak, perbaiki yang bagian ini gitu. Nah jadi kalau kita cuma bisa ngomong teori muluk-muluk tapi nggak bisa mempraktekkan, itu anak itu kan tahu gitu ya. Bisa kebaca ya. Jadi kalau orang tuanya resisten dikritik apa dikasih masukan, nggak mau bereksperimen dengan hidupnya, merasa ya sudah aku begini saja gitu, nggak mau belajar hal-hal baru. Ya bagaimana kita bisa punya hak untuk menuntut kita berperilaku kebalikan dari itu gitu. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita suka belajar, ya berarti kita harus suka belajar kan gitu. Nah tapi beratnya kan untuk bertumbuh ini kan harus berani keluar dari zona nyaman ya. Jadi harus mau membongkar program-program lama, melakukan langkah-langkah yang nggak populer. Bahkan kalau misalnya kita kerja sebagai guru di dalam sistem, kadang-kadang kita harus berani head to head sama sistemnya gitu. Nah ini tantangan besar ya.
Tapi kalau dari pengalamanku, karena aku dulu juga mengajar sekian lama, tetap selalu ada celah sih untuk melakukan inovasi dan terobosan gitu ya. Kalau kita betul-betul paham apa sih misi kita ada di sini. Misalnya saya ingin membantu anak-anak saya, murid-murid saya mekar dalam segala potensinya, maka selalu ada peluang untuk melakukan itu, dan asalkan kita tidak takut menderita ya menjalani misi kita itu, karena ya kita harus yakin bahwa ini sesuatu yang benar untuk dilakukan, dan saya siap untuk menanggung konsekuensi dari upaya saya melakukannya. Betul, karena mau nggak mau memang harus berbeda ya dari kebanyakan orang ya, atau dari misi melawan atau arus. visi lembaga itu sendiri ya. Ya memang ya, akhirnya intinya memang kalimat standar banget ya, raising children is raising ourselves ya. Kalau yang namanya menumbuhkan anak-anak ya menumbuhkan diri kita sendiri gitu ya. Kita perlu sadar bahwa pendidikan kan tidak hanya berhenti sejak kita selesai sekolah gitu ya. Selama kita masih hidup ya kita masih makhluk hidup gitu kan. Selama kita masih makhluk hidup ya berarti kita masih perlu terus bertumbuh gitu. Bukan hanya bertumbuh fisik tapi juga bertumbuh secara spiritual kan. Nah ini proses penting banget ini, bertumbuh secara spiritual supaya atmosfer keinginan bertumbuh secara spiritual kita ini terhirup oleh anak-anak ya. Bukan hanya untuk kepentingan anak-anak sebenarnya, tapi juga untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Supaya kita bisa menjalani hidup yang otentik, terus kita giat belajar. Gimana Berat itu. Berat tapi perlu untuk dikerjakan. Ini kayak gampang ya sebetulnya, cuma ya itu butuh komitmen dan kekuatan kehendak itu ya Mbak. Komitmennya ini loh yang perlu dikuatkan gitu. Kalau aku selalu berpikir bahwa yang namanya kita menetapkan visi itu ya nggak bisa sekali jalan ya. Maksudnya kita kepengen kita jadi orang yang bertumbuh gitu kan, nggak bisa cuma asal ngomong gitu. Ini benar-benar sesuatu yang harus kita lakoni setiap hari. Kita jaga konsistensi kita gitu. Terus kita supply diri kita terus menerus dengan energi gitu kan. Kita perlu belajar supaya kita terus punya kekuatan gitu. Jadi dan ini sih yuk tentang mencari kawan seperjalanan juga. Betul. Kalau kita sendirian akan rasanya kadang-kadang mau menyerah, mau putus asa karena energinya habis kalau kita sendiri. Nah kita akan sangat terbantu kalau misalnya kita punya kawanan ya istilahnya ya, komunitas teman-teman yang sama-sama saling menguatkan untuk melakukan perjalanan ini secara konsisten ya. Itu akan membantu kita sekali. Mungkin kalau punya kawan seperjalanan gitu bisa memantik refleksi juga ya Mbak. Ya, karena kan manusia ini makhluk sosial ya. Jadi yang namanya kawan itu ya penting banget ya. Biar gimana kan kadang-kadang kelakuan kita ini dipengaruhi oleh kawan-kawan kita ya. Gimana kita mau menjalani hidup yang bertumbuh secara spiritual kalau kawan-kawan kita tidak seperti itu gitu kan. Jadi memang penting banget ya, setuju banget bahwa kawan seperjalanan ini penting banget. Gitu ya teman-teman sekalian, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kita hari ini yang berkutat di masalah education is an atmosphere ya gitu. Minggu depan kita akan bahas poin kedua dari instrumen pendidikan Charlotte Mason, yaitu education is a discipline. Disiplin kayak apa sih? Atau instrumen pendidikan yang namanya disiplin ini seperti apa prosesnya dalam pendidikan Charlotte Mason? Kita obrolin minggu depan ya. Sampai ketemu.